Oke, selamat datang di tips dan triks AHP kali ini. Saya bersama Mbak Prita. Halo. Kita akan coba ngobrolin sedikit ya Mbak ya tentang topik hari ini. Mungkin nanti kita akan mention di sana. Oke, siapa yang belum kenal Mbak Prita? Angkat tangan. Boleh memperkenalkan diri mungkin Mbak Prit? Siap, mohon maaf make upnya agak berantakan karena udah dari pagi. Aduh, udah laku Mbak. Aduh, gimana kalau cewek? Itu kan mumpung jadi cewek, make up itu harus dimanfaatkan. Okay. Make up udah beli mahal-mahal kan. Betul. Harus dipakai. Ya, halo semuanya. Saya Prita, Anastasia Prita Hayu. Dari Competition and Antitrust Practice Group AHP. Di AHP udah lama, umurnya jangan ditanya, angkatan sudah nggak usah dibahas, itu aja sih. Bisa cek di CV-nya lah ya, atau di LinkedIn-nya. Nah, ngomongin LinkedIn nanti ini kita mau bahas nih LinkedIn. Jadi sekarang biasanya orang ngintip-ngintip nih. Oh Mbak Prita siapa sih? Biasanya Google gitu ya. Oh Mbak Prita itu siapa sih gitu. Karena di AHP, di page-nya AHP mungkin tidak pernah tuh disebutin lulusan dari universitas mana, tahun berapa, mungkin ada ya. Mungkin ada ya. Tapi biasanya LinkedIn sekarang atau sosial media sekarang jadi bridging lah, jembatan kita ngepoin orang. Betul kan ya? Betul. Jadi, dan in fact sebenarnya kalau misalnya kita ada rencana untuk meeting sama seseorang, kan kita nggak tahu ya apa online ini. Kadang-kadang sih ya pengen tahu juga. Kita cek aja di link ini ada apa nggak? Oh ada. Betul sekali. Tinggal satu hal sih, apa? Ketika mau ngeklik, log out dulu dari LinkedIn atau enggak? Oke, ada banyak tip and tricks mungkin di LinkedIn ya, gitu. Tapi saya setuju sih. Sekarang itu kadang-kadang kalau HR lagi nge-share bahwa ada member baru nih, gitu kan. Saya keponya ini dari mana ya? Oh, dia habis dari law firm A, dari law firm B, atau kuliah di segala macam. Biasanya dari LinkedIn sudah ketahuan sih, karena di LinkedIn memang sosial media untuk profesional. Jadi kita akan mendapatkan informasi yang profesional juga. Bukan, oh ini suaminya siapa sih? Itu enggak. Kita nggak akan nyari ke sana gitu. Karena biasanya kalau untuk IG segala macam biasanya masih di lock gitu ya, di private gitu ya. Tapi untuk LinkedIn memang secara profesional informasi itu akan kita dapatkan. Betul. Nah, terima kasih Mbak Prita udah datang. Hari ini saya butuh bantuan sebenarnya. Waduh. Saya sedikit mengorek tadi, kita udah ngomongin tentang apa itu LinkedIn. Aku pengen kepoin nih Mbak Prita nih. Ya kan? Oke. Tapi sebelum kita ngomongin ke sana, kayak mungkin tadi udah ngerti judulnya di awal, kita ngomongin tentang personal branding. Oke, siap. Kalau kita mecah dua kata tersebut, personal berarti individu, branding itu adalah brand yang disematkan ke kita. Kalau brand yang disematkan itu berarti orang lain akan menilai kita sebagai siapa. Ya, betul. Gitu ya. Jadi bukan kita memang pengen membawakan itu bahwa saya itu adalah ini loh, belum tentu orang lain memandang itu. Betul. Ya kan? Contoh kayak paling simple kayak basket dulu zaman tahun-tahun 90-an ada Michael Jordan. Nah, nempel tuh si Michael Jordan di basket gitu. Betul. Ya. Atau ada beberapa hal yang lain yang nempel banget nih sama orang itu. Gitu kan? Tadinya dia profesi tapi jadi brand. Ya. Ada dua kata yang menerjemahkan bahwa si A adalah ini. Nah, saya pengen tahu nih. Kalau kita ngelihat dari slide-nya adalah Mbak Prita itu siapa? Ya kan? Berarti saya butuh informasi tentang Mbak Prita. Karena yang akan diterjemahkan Mbak Prita secara branding sendiri itu adalah Mbak Prita mau ngebawa diri Mbak Prita 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan mau kayak gimana? Pasti nggak jauh dari itu yang akan dibawa. Betul. Ya kan? Orang sih ini karena sebenarnya yang who we are in the future itu adalah yang sekarang kita siapin kan. Betul. Sedang dibuild dari sekarang. Ya kan? Dan kita sekarang itu adalah hasil dari yang kita 5 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Setuju banget. Ya.
Jadi jangan sampai lupa bahwa kita harus nge-build itu dari nggak ada yang instan. Cuman mie instan saja yang enak dimakan. Yes. Tapi semuanya harus ada proses. Ya. Dan personal branding itu nggak bisa hari ini aku pengen jadi A langsung besok jadi A. Ada tuh. Nah, nanti kita akan bahas. Karena ada banyak sekali nih beberapa versi orang yang menganggap itu sebagai personal branding padahal enggak. Ya. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Ya kan? Personal branding itu sebenarnya beda nggak sih atau sama nggak sih sama pencitraan? Oke. Ya kan? Kalau zaman-zaman mau pilkada nih, atau pemilihan apa biasanya tuh ini siapa ya, ada baliho mendadak, ada atau enggak beberapa mendadak jadi tukang becak gitu, hanya untuk mengambil apakah dia beneran kayak begitu? Apakah itu pencitraan? Atau yang kedua adalah self proclaim. Dia menyematkan, oh saya begitu loh. Karena kita baik lagi ke personal branding. Personal branding adalah yang disematkan orang. Orang akan menilai kita. Ya, benar. Tadi saya berpikir, oh Mbak Prita itu sebagai makeup artis loh. Ketika first impressionnya saya dapatkan adalah begitu. Ketika kita ngobrol, akhirnya mendalami, saya baca segala macam. Dan Mbak Prita sendiri men-self proclaim bahwa no, I'm economist, gitu kan? I working in AHP, gitu, membantu teman-teman di sini dan segala macam. Oh iya, enggak. Iya, betul. Jadi saya melabelkan Mbak Prita berbeda dengan apa yang saya tadinya lihat. Ketika saya sudah mengenal informasi yang lebih dalam. Betul. Gitu kan? Karena ketika itu tidak pas, ujungnya jadi cara pencitraan. Cuman fake doang nih. Cuman ada short propose. Karena tadi kita di awal kita bicara bahwa long propose kita 5 tahun ke depan, 10 tahun nikah adalah build yang kita sudah siapkan lah, gitu ya. Gitu kan ya. Menurut Mbak Prita sekarang, Mbak Prita sudah melakukan itu belum? Untuk personal branding Mbak Prita. Oke, karena personal branding untuk aku sendiri sebetulnya nggak lepas dari fungsi atau keberadaan saya yang multiperan ya. Oke. Multiperan dalam artian kalau memang dalam lingkup profesional, I'm an economist for sure. Correct. Kata HP. Tapi ketika kita berbicara tentang personal, meaning itu ada campuran dari yang profesional kita. Betul. Dalam hal pekerjaan, betul. Kemudian pribadi kita dari rumah, betul. Kemudian kehidupan sosial kita, yes. Dimana kehidupan sosial kita kan beragam ya. Yep. Dan itu juga mungkin akan ada perbedaan antara kehidupan sosial pre and post pandemic. Itu pasti kan totally different. Ya. Banyak banget yang berubah dan mungkin nanti kita akan bahas untuk sesuatu hal yang kenapa kita harus nyemplung nih, gitu ya? Karena itu pandemi ini 2 tahun ini change everything. Changes. Correct. Even keluarga kita juga berubah cara betul berpikirnya. Sekali. Teman di kantor juga cara berpikirnya berbeda. Kemudian dulu yang mungkin mengagung-agungkan pekerjaan gue sibuk, ternyata sekarang dengan adanya post pandemic ini, mereka secara otomatis aku butuh waktu untuk diriku sendiri. Dia merasa ada kebutuhan untuk itu sendiri. Jadi kalau saya lihat personal branding itu nggak lepas dari semuanya. Dan pertanyaan menarik banget dari Mas Anja tadi, siapa saya as a personal? Kalau dulu sebelum pandemi, personal branding saya adalah kalau pekerjaan profesional masih tetap ekonom. Tapi kalau di luar hal itu, kalau dulu saya bilang saya an avid face painter karena saya suka. Oke, I know that. Saya suka hal-hal yang terkait dengan art dan menurut saya art itu kayak pelarian lah. Jadi upaya saya untuk menyeimbangkan otak kiri sama otak kanan, ya kan kayak gitu. Nah, tapi begitu sesudah pandemi, kayak hal-hal yang sosial itu kayak terhalted gitu aja. Pause mode untuk waktu yang agak lama. Oke. Ya. Karena memang kondisi. Jadi kita harus adjust juga. Betul. Gitu ya. Oke. Tapi sekarang kita balik ke
ke workflow-nya si personal branding gitu kan. Saya setuju. Ketika kita punya visi 3 tahun, 5 tahun ke depan kita mau ngapain, yang harus diingat yang pertama itu adalah purpose-nya harus jelas. Iya. Ya kan? Betul. Ada orang yang oke, sebenarnya untuk face painting ini just for me time, I don't know, maybe gitu, karena dengan kesibukan segala macam, aku pengen nih ngedapatin segala macam. Selama itu purpose-nya jelas, mungkin medianya berbeda, kasarnya gitu. Betul. Medianya berbeda. Tapi yang harus diingat adalah clarity about the goal first. Ya. 5 tahun fokus dengan mau apa? Anda mau di 5 tahun itu di level apa? Mau achieve apa? Gitu kan? Karena pembawaan Anda sekarang itu related, domino efeknya. Dulu pernah ada film namanya Butterfly Effect kalau nggak salah, si Aaron Kutcher. Itu apa yang dilakukan sekarang efeknya berbeda. Yes. Ketika you wish something, it's gonna be different the result. Benar. Oke, berarti yang pertama adalah make sure your purpose itu clear, jelas, mau ngapain, apapun itu. Yang kedua, apa yang bisa membantu saya untuk mendapatkan itu? Karena itu penting juga. Ya. You can fight yourself, yes, correct. But it's very easier ketika memang kamu masuk ke network seseorang. Betul. Atau I will learn from influence. Apapun itu. Kita juga harus tahu nih. Ya kan? Jadi step kedua, kita harus ngerti apa yang harus langkah. Setelah kita punya tujuan, ngelangkahinya gimana. Ya kan? Mau cepet, mau enggak, mau naik mobil, mau naik motor, terserah. Karena kita punya tujuan. Yang paling riskan, yang paling kadang-kadang jadi godaan, itu adalah Betul. komitmen. Ya. Ya kan? Boleh nggak sih kalau kita merubah dari belok A ke belok B? Boleh. Ya kan? Boleh banget. Ya. Tapi kalau kita belajar dari orang-orang sukses gitu kan, semuanya based on commitment. Propose. Ulet ya berarti. Ulet, nggak pantang menyerah, fokus dan segala macam. Ya. Gitu. Kadang-kadang gua ulet tapi ke distract gitu. Ya bener sih, kamu akhirnya lagi suka A, habis itu suka B. Back. Kita punya 3 nih. Clarity dulu goal kamu ini masuk ke goal kamu nggak? Gitu. Atau kamu pengen ganti goalnya? Benar. Kamu harus develop lagi. Gitu. Apalagi di teman-teman di AHP contohnya. Di AHP kita punya bayangan nih. Oke, mungkin ada orang yang dulu waktu sebelum menikah gue asik-asik aja, gitu kan, asik ngejar karir atau segala macam. Ketika sudah menikah, ketika sudah punya anak, apakah the same goal? Gitu kan? Betul. Atau di level, aku habis ini dari junior commit ke senior associate gitu, atau switch nanti segala macam. Oke ya. Di sini kita ngomongin adalah personal branding. Ya. Ya kan, kita nanti as a firm pasti punya impact dari personal branding, karena ketika kita profesional, firm akan mendapatkan keprofesionalan kita juga. Exactly, betul. Ini sebenarnya kayak aku kalau misalnya ngomong sama teman-teman tim, masing-masing dari kita tuh harus paham posisi kita dan harus serius dan harus nggak lelah untuk belajar. Karena kita hidup itu ya selamanya akan belajar, akan menjadi bodoh bagi seseorang ketika dia merasa saya sudah di senior, saya nggak perlu belajar karena sudah senior. No, karena apa ya? Once you stop learning, then you will just stop living. Kalau menurut saya ya. Betul. Nah, jadi kemudian saya bilang lagi ke tim, karena masing-masing dari kita itu sama seperti kayak misalnya a competition practice group itu as a big train. Correct. Dan kita itu ada satu rel dan rodanya kereta api itu loh. Nah begitu ada satu roda yang fail, keretanya nggak akan bisa jalan, yang ada bisa ambruk itu kereta, akan keluar dari jalan, akan derail. Jadi
itu adalah part of cara saya memotivasi teman-teman. Mungkin teman-teman udah capek lah. Udah dengerin mulu kali ya. Tapi yang pasti itu setiap titik dari kita itu penting, apapun itu. Jadi dalam satu ekosistem competition, iya semuanya itu nggak ada yang nggak penting, semuanya penting. Jadi benar banget Mas, apa yang kita lakukan itu harus benar-benar serius. Baik itu kalau kita serius untuk diri sendiri, dampaknya akan positif juga untuk ke kantor, untuk ke keluarga, untuk ke teman-teman. Karena saya percaya once kita doing something positive, everything is going to be positive. Correct. Oke. Sip. Setuju Pak Pirit? Yap. Baik lagi ya. Fungsinya apa sih ketika kita ngedevelop tadi yang tadi Mbak Prita sudah mention juga. Sementara ini kita ngomongnya yang very general dulu aja lah. It's about career. Ya kan? Ketika kita udah memantapkan sebuah tujuan dan segala macam related dengan karir, apa yang kita harus lakukan? Ketika kita sudah punya nih senjata-senjata kita gitu ya, gimana caranya apapun itu. Gitu. Logiknya adalah gimana caranya orang tahu. Karena ketika balik lagi kata-kata personal branding itu adalah sesuatu hal yang disematkan, kita butuh orang menyematkan kita dong. Betul. Ya kan? Ada orang yang harus, Mbak Prita itu adalah A, Mbak Prita adalah B, itu orang lain yang ngomong. Betul. Berarti kita harus menyebarkan isu itu, menyebarkan si personal branding itu gitu kan. Jadi memperkenalkannya gimana? Ya, dulu sebelum adanya digital online dan segala macam, kita menggunakan offline media. Yeah, betul. Offline media itu bisa ketemuan sama orang, ngadirin seminar, bagi-bagi segala macam gitu Itu kan. kerjaanku dulu. Nah, karena itu kayak gini. Karena sebenarnya I consider myself lucky. Kenapa? Karena saya itu backgroundnya ekonomi. Otomatis aku bertumbuh dan kembang dari fakultas ekonomi, orang-orang ekonomi, di mana teman-temanku sekarang juga udah punya jalurnya semacam-macam. Tapi aku bekerja di sektor hukum. Jadi kalau misalnya ada acara, aku bisa minggal di kedua belah acara tersebut. Dan yang aku lakukan adalah ya aku mencoba untuk gathering, widening my network lah di keduanya. Setuju. Jadi kalau misalnya ada ini, kadang-kadang aku bilang, aku nggak bisa ya, aku ada ini conference atau breakfast sama Iluni atau apa kayak gitu-gitu. Oke. Jadi betul banget. But this before the pandemic. Before the big C. The big C. Okay, so the issue right now is, aku udah nggak bisa nih. Mungkin sekarang semoga tahun ini Amin. awal menjadi sesuatu hal yang lebih kembali lagi ke sebelum-sebelumnya. Jadi kita bisa offline lagi. Tapi dengan adanya 2 tahun pandemi ini ada sebuah very big change about introducing yourself. Betul. Ya kan? Yaitu dengan online. Orang mungkin YouTube mulai naik, IG, TikTok dan segala macam. Mereka mencoba untuk aku present nih, gitu kan, secara online. Tapi kadang-kadang yang kita dapetin adalah kayak gini. Ketika di online, wah keren ya, dia ngomongin tentang segala macam bla 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 gitu. Tapi ketika kita coba untuk ketemuan secara offline, jauh dari itu. Jadi yang tadi balik lagi kita ke personal branding, ini mah kemarin waktu itu cuma pencitraan aja. Benar. Dan itu menghapuskan semua yang sudah dibuild. Gara-gara ada satu yang tidak relevan dengan Anda yang omongin. Dulu mungkin pernah ada beberapa tokoh di nasional lah gitu kan ya. Dia komitmen dengan ngomongin AA, tapi di belakangnya dia ketahuan nggak relevan dengan A, akhirnya itu hancur tuh. Sebuah piramida yang sudah dia bikin itu hancur seketika bahwa itu tidak relevan. Nah ini harus dihati-hatikan. Betul. Itu kalau saya sama teman-teman SMA bilangnya, loh. Bosan di gue. Suka itu. Pas ketemu. Loh. Karena terkadang itu orang pengen jadi A, akhirnya dia harus pakai topeng untuk menjadi A. Dia nggak confidence untuk dia sendiri. Padahal itu yang paling penting. Walaupun memang kita harus hati-hati tentang
percaya diri itu kalau kebelabasan juga ngaco juga sih. Ya, Betul kan? Nah, kalau kita ngomongin sosial media kayak tadi, oke, kalau kita ngomongin karir, wah, ujung-ujungnya pasti LinkedIn. Padahal orang sekarang bisa melihat semuanya jejak digital kita gitu, nggak cuma dari LinkedIn saja. Betul, sepakat. Gitu kan? Banyak sekali nih sosial media yang kita mungkin ikut tanpa sadar. Ya. Saya ngomong kasar di Facebook, ngomenin seseorang, contohnya, lah kok kayak begini ya? Itu bisa menjatuhkan atau meruntuhkan sesuatu hal yang kita sudah build. Ya, betul. Oke. Tapi kalau kita ngomongin karir, ya wes, mau nggak mau, saat ini masih cuma ada LinkedIn saja untuk kita bisa show off. Betul. Gitu kan. Tapi pertanyaannya, kenapa harus LinkedIn? Karena di LinkedIn itu professional database, ya kan? Ya. Kedua, kita bisa menempatkan, kita bisa menulis, kita bisa mensematkan atau awalnya self proclaimnya kita bahwa Prita itu adalah ekonomis, gitu kan? Kuliah di Universitas A. Dan segala macam, karena di situ ada profile, ada summary, ada education gitu, ada sekarang kerja di mana dan segala macam. Itu cuma ada di LinkedIn. Nah, berikutnya, contohnya ini, yang tadi saya coba, ada nih mendadak nih, saya coba ngecek berita. Oh, nggak taunya first row, first page itu adalah LinkedIn. LinkedIn, ya betul. Jadi itu adalah jembatan pertama kita untuk announce tentang personal branding kita dulu ke orang lain. Ketika orang lain curious tentang kita, gitu kan? Saya dengar ada namanya Anastasia, kamu coba cek. Oh iya, itu yang kita harus tempelkan dulu. Betul. Karena di page-nya yang kedua, di page-nya AHP aja nomor 2. Iya, benar. Nah, yang sangat hati-hati adalah page-page di bawahnya. Kadang-kadang sosial media atau image yang kita pernah target itu akan muncul. Ini yang kita harus maintain. Ini yang kita harus hati-hati. Apakah ini adalah konsumsi publik? Apakah behavior kita itu akan diterima nggak sama publik? Ada orang yang bilang, no, gua ya kayak gini. Ya monggo. Jadi kamu membuat personal brandingmu seperti itu. Gitu kan? Orang akan menjudgment bahwa oke, kayaknya nggak bisa kerja di tempat saya deh. Ya. Itu akhirnya judgement dari setiap individu atau perusahaan untuk menerima atau tidak menerima. Sepakat, betul. Betul ya? Betul. Oke. Sekarang berarti Anda mau nggak join di LinkedIn? Asalnya gitu. Kenapa harus join di LinkedIn? Dengan benefit yang kayak begitu dan kita masuk ke sebuah dunia profesionalisme gitu kan ya. Karena di LinkedIn kita bisa mencoba untuk membangun trust dan kredibilitas kita dulu, ya kan? Kita self proclaim dulu deh, ya kan? Itu nanti akan ditunjukkan benar atau tidak. Tapi ketika kita memang yakin dan itu memang dilakukan, wah nggak ada salahnya banget. Betul. Karena itu biar orang tahu. Karena kita akan ngasih tahu bahwa kita nggak harus teriak-teriak bahwa silakan ini saya. Saya adalah ekonom. Saya adalah A, B, C. Melakukan ini. Itu nanti akan ada sendirinya di LinkedIn. Ya, benar. Yang kedua adalah setelah kita punya itu ya baik lagi. Karena tadi offline networking itu ya kita coba online. Dan karena di LinkedIn juga kita bisa connect dengan orang lain by online juga. Apakah kita bisa pengen tahu pemikirannya siapa ya? Bill Gates let's say. Bill Gates juga ada di LinkedIn. Yeah. Pemikiran-pemikirannya bisa dapat. Atau aku ngefans banget sama tokoh ini dan segala macam. Kita bisa approach sangat simpel dengan mereka. Gitu kan? Oke. Next is kalau begitu apa nih? Kita lihat dulu ya. Mbak Prita sudah sejauh apa? Nah. Oke, nanti
akan saya tampilkan profil sebelum Mbak Prita improve. Yap. Iya kan? Tapi setelah kita lihat ada beberapa yang Mbak Prita sudah improve. Oke, kita bahas satu-satu. Yap. Kita Moment of truth nih. Moment of truth. Kita sepakat dulu bahwa LinkedIn adalah salah satu, kalau dulu sangat gampang banget buang kartu nama. Ini kartu nama saya. Dulu zaman-zaman tahun 90-an mungkin kita pasang Yellow Pages. Iya. Ya kan? Betul. Tapi semua orang harus akan telepon dulu, nanyain dulu dan segala macem. Nah, dengan adanya LinkedIn ini, at least kita udah baca dong. Atau ini CV saya, ini professional page saya, gitu kan? Betul. Yang harus diingat kita dari atas nih, dari LinkedIn dari atas sampai kita ke bawah, oke ya? Kita coba berbagi tips. Ini beneran dari LinkedIn dari atas sampai bawah. Sampai Matilah aku. Loh, kita kan fungsinya adalah ayo coba benerin gitu loh Mbak, gitu kan. Ini pun nanti kalau ada teman-teman punya ide atau masukan, silakan. Kita akan diskusi, kita akan tambahin lagi. Kita akan tambahin lagi bahwa Mas Anja, Mbak Prita nggak taunya ini sekarang menjadi poin. Oke, ini adalah hal yang saya pelajarin, mungkin kita bisa share. Ya. Yang pertama itu adalah profile URL. Wow, ini ada Mas Anja nih. Nah, ini contohnya saya dulu nih. Karena tadi Mbak Prita mendadak, saya belum nge-capture punya Mbak Prita. Ini contohnya saya. LinkedIn akan membikinkan alamat URL lah ya untuk profil kita itu secara otomatis. Biasanya akan ada nama Mbak Prita, habis itu ada nomor belakangnya. Itu sebenarnya bisa diganti, Mbak. Bisa diganti dengan di situ ada edit custom URL di situ. Kita bisa ada kata pensil di situ. Jadi ketika kita masuk ke profil kita bisa ngecek di situ, kita ganti. Sebaiknya diganti. Kenapa? At least kita akan ngasih tahu ke orang bahwa saya concern nih sama LinkedIn. Jadi semua fiturnya LinkedIn saya coba melengkapi. Di LinkedIn akan ada presentasi, kamu belum ganti ini loh, biasanya kayak gitu. Ada notifikasi lah, gitu kan. Kita betul. Kita ikuti aja apa yang belum diganti, apa yang belum harus diisi, gitu. Karena LinkedIn sudah punya algoritma bahwa ini yang jadi perhatian yang lebih untuk orang lain lihat page kita. Oke. Ganti dengan apa? Mungkin kalau untuk nama-nama yang pasaran kali ya. Nama yang papasan mungkin sudah, namaku udah dipakai, nggak apa-apa. Coba cari yang very unique tentang yourself, apapun itu, pasti nemu lah, gitu kan. Untung saya ini pakai nama depan saya masih belum, jadi saya nggak mau nama nggak terlalu panjang-panjang, jadi saya bisa langsung nge-share linkedin.com IN itu berarti Indonesia, habis itu nama saya, gitu. Oke, berikutnya. Ya kan? Ini yang paling penting. Setelah orang mencoba nyari di googling tadi, ya kan, nemu namanya Mbak Prita, contohnya ngeklik, impresi pertama tuh biasanya manusia itu adalah apa? Coba kita akan lihat visual dulu, karena itu yang akan kelihatan lagi di atas. Betul. Karena aku orangnya visual banget. Betul. Enggak, semua orang. Semua orang akan lihat dulu. Kenapa? Karena penempatannya itu memang kalau bahasanya mungkin hotspotnya itu orang akan lihat kenapa orang nulis dari kiri ke kanan, sehingga foto profil selalu akan dari kiri dulu. Orang akan lihat dulu, ini siapa? Betul. Ini siapa nih, gitu kan? Terus habis itu ada banner di belakangnya, gitu kan? Nah, ini tips. Satu, kita ngomongin banner dulu. Banner silakan diisi dengan related dengan visi Anda tadi, personal branding. Contoh ya tadi saya kasih beberapa contoh. Saya adalah ekonomis, saya adalah lawyer, attorney, atau aku dokter, atau aku apapun, bisa ditaruh situ. Atau aku adalah sales marketing, atau apapun di situ. Jangan kosong, standar kosong aja. Kalau sekarang
mostly teman-teman di AHP banyak kan kosong. Adalah beberapa yang sudah diisi tapi tidak related, contoh kita dapat sebuah space. Contoh gini, kalau di koran, ngomongin space itu di halaman muka itu harganya lebih mahal. Mahal banget ya. Jadi kalau kita sudah dapetin space, orang datang susah-susah ke halaman kita, maksimalkan space itu untuk sesuatu hal yang kita bisa ngejual diri kita. Foto mungkin kita lagi ngisi seminar, bisa jadi. Foto lagi agreement dengan foto dengan beberapa pejabat contohnya, kita tidak tahu gitu kan. Karena itu saya banget. Itu yang saya jual. Gitu ya. Jadi saya lihat tadi punya Mbak Prita. Ini nanti akan ada slide. Nah, punya Mbak Prita belum tuh? Belum ada nih. Belum ada nih. Nah, nanti kita coba setelah kita coba bantu Mbak Prita nanti keluarnya kayak gimana. Karena itu akan tergantung dengan Mbak Prita. Mas Sanja mungkin saya bantuin dong, tolong bikin bannernya yang kayak begini karena itu represent saya. Ya. Oh, saya punya foto nih tentang ini represent saya. Tolong dikasih tulisan tentang ini represent saya. Dan saya akan bantu. Kedua, yang paling penting adalah profil foto. Ya kan? And it should be professional. Correct. Not just professional, the latest one. Ya, betul. Kadang-kadang bener banget. Betul. Ini foto udah 10 tahun yang lalu masih imut-imut, masih tirus, ketemu, aduh beda, nggak gitu juga. Betul. Itu tuh sebenarnya agak mengganggu sih, karena yang sebenarnya ini yang terjadi kalau misalnya aku lihat LinkedIn orang yang udah well known, justru malah biasanya mereka nggak update si profile fotonya, mereka pakai foto yang like 20 years ago. That's why. Betul. Kenapa? Males? Enggak. Kita being profesional aja. Kalau kita mau ngomongin profesional, ya kita juga harus profesional dong. Betul, makasih. Oke ya. Kalau kita ngomongin lingkaran itu mau berapa persen, minimal orang ngerti bahwa oh ini si A kayak begini, si B kayak gini. Apalagi teman-teman yang yang fresh graduate gitu, yang masih awal-awal gitu, kadang-kadang masih narsis lah, masih oke lah. Tapi untuk yang mungkin gini, kita ngelihatnya adalah domino effect. Yes. Semoga orang yang lihat kita bahwa oke, ini bukan robot, ini orang bener. Oke, karena biasanya kita bisa related tuh. Lulusan UI tahun 2000, tahun 2005, kok masih fotonya masih zaman itu aja ya. Sekarang udah kayak gimana ya? Atau orang biasanya skeptisnya, ini nggak diupdate. Jadi aku nggak respect lah sama orang-orang ini. Nah itu kita harus nge-build juga nih hal-hal kayak begitu. Oke? Banner sama foto. Ini yang image. Berikutnya semuanya adalah teks. Jadi kita maksimalkan dua itu. Nah, saya sama Giras di tim Mulia sangat membantu teman-teman kalau ada kata Mas Anja butuh banner ini segala macam, welcome. Butuh foto lagi. Ya, boleh foto lagi boleh. Kita udah punya equipment yang cocok untuk itu. Oke ya. Oke, next slide. Kita ngomongin ini. Penting. Kita dari atas dulu, Mbak. Nama. Kadang-kadang maaf, kita hanya butuh nama saja. Ya kan? Oke, ada yang beberapa teman-teman kita ngasih sampai title gitu ya, Haji A gitu, enggak lah, kita profesional aja dulu, karena nanti itu akan related nanti di education di bawahnya. Sepakat, setuju. Jadi kalau di LinkedIn itu cuma ada name, kan, ada middle sama last name, that's it, no title. Mr, Mrs, Miss, SH, MA, enggak lah itu. Segala macam. No, they just want to know about your name. Oke? Atau jangan diganti lawyer rockstar gitu. Atau Maestia cute. Nah, enggak. It's not the appropriate platform lah untuk itu. Ada loh. Okay. Mungkin bukan lawyer ya, tapi ada beberapa orang yang ini gua kok ya udah gitu. Ya enggak, ini kita ngomongin profesional aja. Betul. Jadi kita mengantisipasi enggak ya, jangan ya gitu. Kedua,
itu adalah kita ngomongin company. Biasanya nanti di bawah akan kita lagi company yang mana. Ya. Biasanya dulu company yang dulu ada yang belum punya LinkedIn-nya. Oh ya. Atau keywordnya salah, akhirnya kita masuk ke AHP yang lain contohnya, yang bukan yang kita kita kelola. Biasanya karena tidak dikelola logonya masih asal-asalan. Karena itu orang bisa melihatnya sebagai beneran di company itu nggak zaman sekarang gitu, maksudnya nggak ngurusin sih. Betul. Jadi kita harus make sure bahwa ketika company kita belum punya, bikin dong. Harus, betul. Logo proper, bidangnya apa aja, alamat di mana. Karena orang akan melihat itu, oh ya beneran dia kerja di situ berapa tahun. Betul. Nah, ini yang paling penting nih, headline. Nah, setuju, headline-nya benar. Karena kalau aku sendiri, ketika aku ada waktu itu udah lama banget, tapi itu aku sempat lihat teman-teman yang memang dia sudah punya personal branding udah jalan banget. Aku lihat punya mereka, oke. Dan ketika aku lihat punya mereka, aku jadi merubah stylenya. Terus yang aku coba baca dari beberapa teman yang emang udah jadi personal brandingnya. Dan aku mencoba mengambil ini ya idenya. Ide dari situ. Setuju. Jadi memang penting, Mas. Sepakat. Karena gini, kalau kita ngelihat tadi, nanti kita bisa ngelihat di Google It awal. Ya. Ketika kita searching your name, yang akan keluar adalah namamu dulu, LinkedIn-nya, habis itu adalah headline. Headline keluar juga ya? Benar? Headline keluar juga. Okay. Jadi kalau kita ngomongin headline, sebenarnya adalah yang akan disematkan, yang pengen kamu sematkan, yang proklamnya kamu itu apa? Kalau mostly di teman-teman AHP adalah senior at Assegaf Hamzah at partner at Assegaf Hamzah at partner. That's it. Partner opo? Asosiat apa? Ngapain kamu di AHP? Asosiatnya yang apa? Betul. Kita punya chance untuk menempatkan keyword kita. Ya, sepakat. Contoh Mbak Prita, aku ekonoms, ya kan, di PG-mu? Competition and Antitrust. Bla bla bla. Yeah. Handle-nya ini, aku spesialisnya ini, masukin aja. Karena itu akan akhirnya orang, oh iya ya bener. Oh iya Prita adalah ini. Kalau cuman very basic associate gitu kan, OB at Assegaf Hamzah, oke. Kamu akan dipandang cuman udah gitu aja. Yeah. Nah, kamu bisa nambahin apapun di situ, nggak cuman ini contoh yang saya di sebelah kanan yang saya kasih. Lawyer focusing in real estate industry contohnya. Ya kan? Lawyer tetepan fokusnya di apa? Bisa aja. Yeah. Atau partner oke, tapi kita bisa slash ini register ini, supply chain ini, bla 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 bla. Ini yang paling penting. Karena itu yang akan di awal dulu. Kita balik lagi, LinkedIn memberikan sebuah space kita bahwa hot spotnya ini orang akan baca dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Foto ini oke, nama udah, habis itu dia akan baca dulu, kiri dulu, headline dulu, baru sekolah, baru office. Yeah. Nah itu harus di-develop nih. Nah saya nunggu nanti Mbak Prita, pengennya apa? Monggo silakan ditempelkan di situ. Siap, akan menghubungi setelah ini. Kan dirimu bisa ganti sendiri. Kan sekalian konsul. Oh iya. Oke. Visualnya, Karena itu yang paling penting ya. Iya. Karena itu yang akan terjadi ketika orang pertama kali membaca profilnya Mbak Prita. Yang berikutnya adalah tentang about us biasanya. Ya kan? Tips atau hal yang harus diingat adalah anggap aja kita sedang masuk ke lift ketemu dengan orang yang pengen kita ajak obrol, entah itu CEO, entah itu ownernya entah itu calon klien segala macam. Anda masuk lift ke lantai 16, Anda punya waktu 5 menit. Atau Anda punya waktu 3 menit. Biasanya orang bilangnya 1 minute presentation, 5 minute presentation. But that really makes sense. Karena aku pernah baca kayak misalnya startup itu dia pitching ke mana namanya, ke angel investor lah.
itu kayaknya waktunya cuman yang dibaca dan dilihat tuh bener-bener cuman less than 10 seconds. Correct. Setelah itu mereka udah ya udah take it or leave it, bye. Correct. Jadi yang kita akan lakukan pertama adalah kalau kita ngomong aku mau nulis banyak nih 5 paragraf, monggo terserah. Tapi paragraf pertama adalah kuncinya. Ini adalah 1 minute presentation kalian. 1 minute presentationnya apa? Include your keyword. Ya kan? Betul. Nggak usah ngomongin background kalian, sekolah di mana, I was graduate segala macam. No. Karena apa? Orang bisa baca nanti di educationnya. Yang kita harus baca adalah first person ya. Jadi kalau ketemu Mbak Prita ketemu saya, masanya saya itu adalah yang saya lakukan adalah saya sudah melakukan adalah gitu. Jadi ketika kamu punya waktu 5 menit, 1 menit, 3 menit lebih pendek, lebih padat, lebih to the point, silakan. Lebih, iya. Ketika orang udah I am interested, saya tertarik sama orang ini, habis itu dia akan membaca paragraf kedua, ketiga, keempat. Benar. Jadi key-nya dulu. Kalau nggak susah bikin apa namanya kata-kata indah, biasanya orang to point aja. Iya, juga lihat kayak gitu, betul. Lebih enak. Benar. Oh ini, oke. Bawahnya kayak gimana? Jadi di highlight sesuatu hal. Nah di bawahnya nanti Anda mau banyak segala macam bla bla bla, beda. First paragraph, second paragraph, buat saya 1, 2 itu udah sangat padat, penting, padat banget. Jadi ingat, who you are. Jadi penasaran aku nulisnya apa ya? Nanti kita cek ya. Kita nanti cek ya. Karena yang paling penting adalah who you are, who you help. Lu bisa ngapain, lu dan segala macam. Dan how do you help? I think the most interesting part is the third one, the how do you help. Karena seringkali orang who you are, it's a self-proclaim. Who you help, it's like it's not tested yet, but how do you help itu kuncinya. Good. Mungkin kita revisi nanti. I think it's a good one. Oke ya. This must be updated. Karena ketika kita sudah pertama udah oke, oh iya benar keywordnya benar di apa namanya di headline. Oke, gue pengen lebih dalam. Kalau terlalu menyek udah lah skip. Iya, orang udah capek. Udah. Ya mungkin dia akan save dulu, nanti akan segala macam karena dia udah tertarik dulu dengan ini gitu. Tapi ketika kita very clear, I'm agree, how do you help, di situ sudah dijelaskan. Betul. Beda acaranya. Itu akan nempel nih, disematkan dengan baik, dengan benar. Oke. Berikutnya adalah experience nih. Terkadang orang teman-teman hanya associate HP, habis itu dari mana segala macam bla bla. Tapi tidak pernah mention di situ tentang job role-nya contohnya. During that session gitu ya. Contoh, saya junior associate dari tahun sekian sampai tahun sekian. What did you do? Oke, title-nya oke. Gitu. Tapi ketika junior associate-nya AHP itu dari itu aja udah. Ini levelnya udah level mid nih harusnya. Yeah. Itu beda lagi loh. Ada orang yang akan menganggap itu gitu kan. Apalagi kamu ngerjain ini masih di level manager. Ini mah udah head ini. Yeah. Itu orang udah melihat itu. Betul. Tapi ketika kita tidak mencantumkan itu, kamu akan di rata-rata bahwa junior associate aja udah. Iya. Gitu. Jadi don't forget to put your experience very detail. Dan that's why kita harus update. Contoh, dirimu kemarin ada close project apa segala macam. Wah ini seksi nih kalau dimasukin, update lah. Ya, betul. Jangan lupa update. Enggak 2 tahun, 3 tahun nggak update, ya jangan kayak gitu. Kayaknya saya deh. Nah, ini salah satunya. Kalau kita sudah menurut saya itu udah cukup. Biasanya standarnya itu dulu nih. Apa yang akan dilakukan? Ya. Contoh kayak kita udah punya makanan siap jual, jadi ya udah tungguin aja udah. Apakah ada klien datang? Nggak juga. Beli. Ngapain harusnya? Promo. For me is
kalau di sini promotnya adalah bagaimana caranya gitu kan ya. Benar. Bahasaku adalah be active. Ya, betul. Be active tuh ngapain? Karena seperti sosial media lainnya, ketika kita sudah punya profile, kita harus aktif posting makanan, posting apa. Nah, kalau di IG, TikTok, Facebook, modelnya kayak gitu. Kalau di LinkedIn, modelnya harusnya profesional dong. Betul. Gitu kan ya? Kita harus share post atau create your own post, apapun itu. Aku ada 4 kategori mungkin. Mungkin lagi baca-baca di mana tentang industrial yang memang itu adalah saya. Contoh kamu tadi, aku ekonom segala macam related nih sama aku. Aku akan share. Gitu kan? Industri news. Atau lagi ngetren apa nih? Ya kan? Related dengan saya juga. Betul. Saya akan share juga. Atau you can create your own article. Ya. Gitu kan? Atau ya yang simpel-simpel lah, kadang-kadang orang suka nggak berat-berat apa fun facts-nya gitu kan, itu atau ya business update. Tapi yang kalau kita ngetik sendiri, kita nulis sendiri, originalitasnya mungkin akan keren nih. Ya, betul. Di LinkedIn ketika kita create our own article itu engagement-nya lebih gede. Gitu ya, engagementnya lebih besar, lebih melihat. Sebenarnya sekarang IG, Facebook juga related kayak gitu. Kemarin saya coba bikin ngepost biasa, story sama reel itu lebih. Sekarang kemarin ini ada orang kok nge-like bukan di circle saya. Iya. Oh. Karena reel itu kan lebih kayak beda dia, algoritmanya beda juga. That's the point. Sama di LinkedIn. Jadi kalau kita create then we just post share some informasi yang lain akan beda lagi. Kan kita mungkin create our personal branding. Betul. Nah, bisa nggak kita ke sana? Ya. Challenge-nya itu sih sebenarnya gitu. Atau the latest ada kata memang kita ini ada informasi yang kayaknya gua mau share lah karena ini related dengan apa yang aku lakukan. Jangan cuma share. Ini tadi contoh yang di situ cuma share doang. Sebenarnya share sama komen. Correct. Kalau komen Kamu harus punya perspektif tentang ini versi kamu. betul. Jadi orang bisa agree, disagree atau another discussion. Ya, engage. Jadi creating a triggering event for a discussion. Correct. Kayak ada gitu kan. Setuju. Iya. Kita mancing orang untuk, ayo ngomong sama gua, yuk diskusi. Ini pendapat saya tentang ini. Betul. Kamu setuju atau enggak? Oh setuju Mbak Prita dan segala macam. Akhirnya kita ngobrol lagi. Karena jangan lupa, ketika mereka komen ke kita atau kita komen di lapaknya mereka, second level, third levelnya dia akan ikut ke feed. Betul. Akhirnya kita akan, Mbak Prita, ini orang pandangannya aku suka deh. Akhirnya dia visiting our page. Oh iya benar, dia memang aktif segala macam. Akhirnya kita punya another network. Ya, benar. Betul? Setuju ya? Oke. Jadi aktif dulu nih. Selain itu aktifnya apa lagi? Yang sekarang ada adalah ngasih rekomendasi sih. Betul. Aku suka ngasih itu. Ya kan? Iya. Kita ngasih rekomendasi ke orang ya, atau bisalah kita sedikit-sedikit meminta. Contoh ada satu klien udah kerja, kayaknya we have a good relationship gitu kan. Mas atau Pak atau Mbak, Bu, tolong dong ngasih rekomendasi saya di LinkedIn. Ya. Karena orang akan sangat percaya ketimbang program kita. Betul. Iya. Setuju ya? Jadi seakan-akan si ini vice president ini atau legal head ini atau apapun itu kliennya dia, kita pernah kerjasama, itu akan lebih nyaman. Benar. Oke ya? Oke. Jadi recommendation kita kasih juga ke orang lain. Ya. Karena kita juga akan achieve biasanya timbal balik dulu. Itu gara-gara Friendster sih dulu itu. Iya bener. Tapi sebenarnya kayak ini kalau kita beli makanan atau beli barang di online, kan kita selalu kasih review. Nah, paling penting.
paling penting. Kalau ini ada bintang-bintang, kita juga kasih bintang-bintang. Tapi yang akan dijaga adalah ketika kita dapat bintang 1 sebenarnya. Iya. Ya kan? We accept ya. Betul. Betul kan? Nah, itu yang harus dihati-hatikan juga. Betul. Oke, recommendation ya. Berikutnya adalah biasanya influencer. Itu di bawah di Influencer ya sekarang ada yang baru. Itu yang akan mencerminkan kita bahwa Mbak Prita itu admire sama orang ini. Kadang-kadang itu merubah perspektif kita secara profesional gitu, bahwa dia itu kiblatnya ini, dia itu sangat mengagumi dengan karyanya ini segala macam. Masukin hal-hal yang memang kita memang suka, gitu kan? Karena itu mengubah cara pandang kita juga sebenarnya, secara tidak langsung ya. Contoh nih, let's say kamu influencernya adalah selebritis A. Let's say, padahal selebritis itu punya pamor yang minus contohnya. Infamous lah. Ya kan? Orang akan pikir, dia ngikut ini, kagak jadi dah. Iya. Betul kan? Tapi kalau dia very good, very professional dan segala macam, it's a good taste gitulah. Oke? Itu interest kita harus connect. Di influencer. Berikutnya adalah join a group. Itu penting juga. Kayaknya gue udah join beberapa. Yes. Kadang-kadang secara tidak langsung kita join. Karena kita pingin dapetin input nih. Iya, betul. Sebenarnya kita kan tidak berhenti untuk belajar. Salah satunya adalah dengan grup. Ada orang punya pemikiran, ada orang punya ide, ada orang punya informasi. Akhirnya kita tahu, akhirnya kita baca, akhirnya aku punya pendapat sendiri. Serah. Betul. Nah, grup ini adalah kayak kita join klub di sini lah gitu ya. Secara offline lah. Ya kan? Mungkin dia chapter Jakarta Selatan, chapter Jakarta, akhirnya kita ada gathering. Dari mana informasinya kalau kita nggak pernah join grup? Betul. Dan itu balik lagi related dengan personal branding yang kita akan ambil. Ya kan? Banyak banget grup dililingin. Yang national wide, international wide, banyak sekali. Dan kita nggak bisa untuk aku hanya ini aja, no. Oke? Dari semuanya ini, Mbak, at least apakah kita harus setiap kapan kita buka? 2 hari sekali segala macam, bla 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 bla. Tergantung the purpose. Betul. Sebenarnya aku tuh sempat baca kalau yang kayak gini-gini tuh harus ada once a day it's okay. Nggak perlu lama. Just like spend around 10 minutes of your time every day, it will be better daripada berlama-lama tapi 1 hari nggak ada efeknya. Nope. 10 menit saya setuju. First, check your feed dulu segala macam bla 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 bla. Nanti kita akan ada sesi yang di-linkin, ada yang paid. Apa? Ada yang harus berbayar. paid ya. Nanti logonya jadi gold tuh. Di AHP ada beberapa partner yang sudah mulai pakai. Aku udah coba kan. Mahal banget. Tapi kita akan mendapatkan very huge benefit dari itu. Benar. Tapi kita levelnya yang ini dulu lah. Orang Indonesia akan gratisan dulu deh. Segratisan-gratisannya kita udah bisa memaksimalkan apa yang kita bisa punya. Betul. Saya setuju 10 menit. Ya kan? 1 hari 10 menit. Just checking ada isu apa, ada segala macam, ada sesuatu hal apa. Kecuali kalau ada, I want pengen share lebih segala macam. Karena balik lagi ke tujuannya kita mau kemana. Personal branding itu tadi. Betul sekali. Oke, Mbak Brit. Oke. Kalau ada pertanyaan buat teman-teman semuanya bisa email saya, mungkin nanti saya akan coba bantu.
kayaknya kita cukupin dulu karena tadinya saya pengennya cuma setengah jam ini tadi kita udah lebih dari 1 jam. Semoga saya juga kebanyakan ngomong. semoga bermanfaat buat semuanya. Semoga bermanfaat. Yang jelas buat saya bermanfaat banget sih Mas. Sekali lagi terima kasih Mbak Prita Sama-sama, udah nemenin Mas. saya. Mbak Prita terima kasih. Thank you banget Mas. for Thank you, having Mbak. me. Thank you banget for sharingnya. Ini bermanfaat banget buat saya sama mengingatkan saya lagi untuk be active and update everything. Oke. Terima kasih semuanya. Kita nanti akan ketemu di tipsnya yang lain mungkin di bidang yang lain dan kita akan bikin lagi. Oke? Stay healthy semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Stay Sip. safety. Stay